Sebangsa yang saya cintai, selama 1 tahun lebih mari Katong lakukan perubahan. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A. Tentunya ada 3 informasi menarik untuk para pemirsa semua, di mana yang pertama, Komisi Pemilihan Umum RI itu mengesahkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di Papua Barat berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara nasional di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI Ida Moholik itu mengatakan jumlah penggunaan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden itu sudah cocok dengan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara serta jumlah suara sah dan tidak sahnya, yakni sebanyak 336.703 lembar. Pembacaan formulir D hasil pemilihan presiden wakil presiden oleh KPU Papua Barat. Dengan demikian, Ketua KPU Provinsi Papua Barat ya semuanya itu mengungkapkan bahwa pasangan Anies Muhaimin Iskandar itu mengumpulkan sebanyak 37.459 suara, sedangkan pasangan Prabowo Gibran itu mengumpulkan 172.965 suara, sedangkan Ganjar Mahfud itu mengumpulkan 120.565 suara. Dia menjelaskan jumlah pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap DPT ya di Provinsi Papua Barat itu sebanyak 385.465 orang. Dari angka DPT tersebut, jumlah yang menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 319.595 orang. Dan informasi terbaru lagi dari KPU di mana Komisi Pemilihan Umum RI itu menargetkan proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional itu rampung pada 18 Maret 2024. Saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung di kantor KPU RI Jakarta Pusat ya. Sebenarnya kalau target KPU sendiri itu selesai sebelum batas waktu akhir. Bisa jadi kemungkinan nanti tanggal 18 Maret semuanya itu sudah selesai. Kalau menurut Undang-Undang Pemilu sendiri itu memerintahkan KPU itu harus mengumumkan hasil pemilu paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Dalam konteks pemilu 2024 ya berarti target waktunya itu pada 20 Maret 2024. Sejauh ini KPU itu telah merekapitulasi dan menetapkan hasil pemilu dari 12 provinsi sehingga masih tersisa 17 provinsi lagi. Anggota KPU malah ya optimis itu bisa menuntaskan rekapitulasi tingkat nasional pada 18 Maret karena provinsi-provinsi itu tersisa sudah hampir selesai melakukan rekapitulasi tingkat provinsi, di mana KPU RI itu akan segera menjadwalkan proses rekapitulasi nasional untuk provinsi-provinsi yang sudah rampung. Nah, dan juga ada informasi terbaru lagi di mana di sini Anies Baswedan itu masih yakin lolos ke putaran kedua. Anies Baswedan belum kehilangan asa terkait hasil Pilpres 2024. Dia masih optimis Pilpres akan itu berlangsung 2 putaran. Itu sebabnya Capres nomor urut 1 itu belum mengambil keputusan terkait sikap politiknya usai Pilpres. Di mana Anies itu mengatakan dalam proses pemilu itu pasti akan ada yang menang dan juga pasti akan ada yang kalah. Nah, menurut dia pihak yang kalah sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang dalam Pilpres nanti. Anies Baswedan akan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip itu. Kalau dirinya nanti sudah dipastikan tidak masuk misalnya ya, prinsip itu yang akan dipegang oleh Anies Baswedan. Bila menang berada dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting. Itu kata Anies Baswedan seperti dilansir dari kompas.com ya. Mantan Gubernur DKI ini juga pernah menyatakan hal yang sama dalam debat Pilpres 2024. Di mana debat pertama memang Anies katakan ya bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Saat itu Anies Baswedan juga menyatakan bahwa tidak semuanya
politikus itu mampu menjadi oposisi pemerintah. Anies kemudian mencontohkan sosok capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, di mana menurutnya Prabowo itu tidak tahan jadi oposisi karena hal itu tidak dapat bahkan menghambat untuk berbisnis. Nah, walaupun Prabowo mendominasi perolehan di semua provinsi, tapi perolehan Anies itu juga tetap menyusul. Nah, sebelumnya organisasi sipil untuk pengawasan pemilihan umum pemilu 2024 itu juga menjelaskan perihal hasil hitung manual pemilihan presiden yang menunjukkan kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu berada di nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di mana Elina itu menjelaskan suara yang sudah masuk di kawal pemilu saat ini mencapai 82,41% atau 135 juta suara. Nah, proyeksi suara pending belum masuk sekitar 28,8 juta atau 17,6% TPS. Nah, pesaing terdekat Prabowo paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga mendapat 5,5% atau 33,7 juta suara. Nah, sedangkan urutan terendah adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 16,51% atau 22,2 juta suara. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan perolehan calon presiden dan wakil presiden, dan salam demokrasi.